Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun juga berada, kita kembali lagi berjumpa melalui satu acara yang sangat istimewa dari Dai TV ini. Kita berterima kasih kepada Dai TV menyiapkan ruang untuk bisa bermuajahah sambil ngabuburit nih. Saya kira luar biasa teman-teman kita dari Dai TV ini memfasilitasi teman-teman kita yang berpuasa sambil menunggu waktu berbuka puasa ini. Hari ini kita akan bahas tentang hakikat kebenaran. Kok kenapa sih kita bicara hakikat kebenaran? Memang kebenaran itu bertingkat-tingkat atau bermacam-macam. Sebenarnya kebenaran itu tunggal. Hanya satu-satunya kebenaran, tapi kebenaran yang tunggal itu hanya dipahami oleh Allah yang Maha Benar. Jadi kita tidak bisa memutlakkan bahwa ini yang paling benar. Karena yang paling tahu tentang hakikat kebenaran itu adalah Sang Maha Benar itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memberikan satu contoh. Saya mau pulang. Nah, para pemirsa bisa bermacam-macam penafsirannya saya mau pulang. Oh, Pak Nasar ini mau pulang ke rumah, ke Ampera. Oh, Pak Nasar ini mau pulang kampung di Bone di sana, Sulawesi Selatan. Yang paling tahu arti sebuah kebenaran itu sang pengucap sebuah statement itu kan. Teman-teman itu hanya menafsirkan kata-kata saya mau pulang. Berapa kepala itu bisa menafsirkan sebanyak itu kebenaran. Tapi hakikat kebenaran itu siapa yang paling paham? Tentu sayalah sebagai pengucap, ya kan. Nah, bagaimana caranya memahami hakikat kebenaran itu? Pak Nasar, maaf, mau pulang kemana? Oh iya, saya mau pulang ke PTQ, nanti habis buka puasa ini nanti ada rapat. Maka gugurlah semua asumsi-asumsi kebenaran yang diajukan oleh teman-teman tadi. Nah, itu enak kan, bisa konfirmasi. Tapi bagaimana kalau yang mengucapkan itu adalah Tuhan? Aqimus shalah, dirikanlah salat. Ma makna salat? Apa yang dimaksud salat? Tergantung. Salat menurut bahasa ialah berdoa. Salat menurut adat istiadat orang Arab pada waktu itu menyembah berhala, Lata, Uzza, dan Manat. Salat menurut fikih atau hukum Islam, ibadah yang diawali takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Nah, itu banyak definisinya salat. Nah, ketika kita tidak memahami sesuatu dari Allah, bisa nggak kita konfirmasi kepada Allah, ya Allah, apa maksudnya aqimus shalah? Apakah berdoa cukup, eling sudah cukup, atau harus menyembah Lata, Uzza, atau menyembah engkau? Tuhan kan tidak bisa dikonfirmasi kan? Karena Allah tidak bisa dikonfirmasi, cukup hanya menyampaikan dalam bentuk wahyu Al-Quran, tapi ada Nabi yang memberikan penjelasan terhadap kitab suci itu. Ya Rasulullah, ada perintahnya Allah menyuruh kita salat. Bagaimana sih caranya salat ya? Oh, kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana engkau menyaksikan aku salat. Jadi kan sudah clear di situ kan. Nah, persoalannya Nabi sudah wafat. Ada persoalan yang kita nggak paham hukumnya. Oh, ada ayatnya, tapi ayatnya kita nggak bisa konfirmasi Tuhan. Mau konfirmasi kepada Nabi sebagai wakilnya, rasulnya, representasenya untuk menafsirkan ayat, sudah nggak ada lagi. Ada hadis Nabi. Apa hadisnya itu? Ya, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu ahli waris intelektual Nabi. Jadi kalau Nabi sudah wafat, tentu kita nggak mungkin komunikasi. Tapi ada ahli waris intelektualnya Nabi yang namanya ulama. Oh, Pak Kiai, ini ada ayat di dalam Quran saya nggak bisa paham.
Nabi tidak punya hadis yang menjelaskan untuk itu. Pak Kiai apa? Oh, menurut analisis bahasa saya, bahasa Arabnya begini, saya ingin bedakan antara umat, kaum, suku, etnik, bangsa. Jadi qaumun, bahasa Arabnya kan, sya'bun, kabilah, syiah, ummah. Ulama mampu menjelaskan itu kan. Oh, kalau kabilah, satu kumpulan masyarakat yang diikat oleh etnik kesukuan. Kalau qaumun, itu satu etnik yang dihimpun oleh solidaritas sosial tertentu. Kalau Hizbun, oh itu satu komunitas yang diikat oleh partai politik tertentu. Kalau Sya'bun, wah itu satu bangsa yang di dalamnya ada banyak suku. Misalnya Sya'bul Indonesia, bangsa Indonesia. Kalau ummah itu dari akar kata amama, imam, ummi. Jadi itu bahasa Hebrew menjadi bahasa Arab. Alif mim itu artinya cinta kasih. Di depan dari akar kata alif mim itu juga muncul kata amama, keterdepanan atau vision, visi ke depan. Muncul juga kata imam, pemimpin yang berwibawa. Dari akar kata yang sama juga muncul makmum, follower yang setia. Dari akar kata sama juga muncul imamah, konsep yang mengatur antara pemimpin yang dipimpin. Nah, keseluruhan itu semuanya itu yang disebut dengan ummah. Jadi ummah itu ialah suatu komunitas yang diikat oleh cinta kasih, ada pemimpinnya yang berwibawa, ada rakyatnya yang santun, ada sistem yang mengatur antara pemimpin dan yang dipimpin, itulah yang disebut ummah. Oh iya ya. Nah, maka clear, itulah kebenaran. Jadi hakikat kebenaran itu nggak bisa tebak-tebakan, harus ada metodologinya. Maka itu harus orang cerdas jika ingin menemukan kebenaran. Harus orang berkeringat jika ingin menemukan kebenaran. Nggak bisa memotong kompas. Oh ini yang benar, itu nanti jatuhnya egois. Kebatilan tapi dianggap itu benar. Itu bisa terjadi kalau kita tidak punya kedisiplinan. Maka itu topik kita hari ini sangat penting nih. Menemukan hakikat kebenaran. Karena kita nggak mungkin bisa mencapai puncak kebenaran, hanya Allah yang Maha Tahu. Maka kita harus bertanya dan membaca. Tapi nanti insya Allah kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Semakin asyik ya pemirsa. Memang Dai TV pintar mengangkat isu yang baik, yang aktual. Ya. Hakikat kebenaran. Ya. Manakala kita berhadapan dengan suatu dilema, si A mengatakan ini yang benar, B mengatakan ini yang benar, C mengatakan ini yang benar, tapi masing-masing berbeda satu sama lain. Nah kita dari pihak yang lain, bagaimana kita mengikuti siapa ini? Nah disinilah kita perlu untuk punya kecerdasan juga. Jangan mentang-mentang itu kan sekampung saya, maka itu mutlak benar, itu yang saya harus ikuti. Belum tentu. Ada kaedah-kaedah untuk menentukan ini benar. Jangan sampai kita menutupi kebenaran hanya karena subjektivitas kita tanggaan. Hanya subjektivitas kita sebagai satu alma mater. Hanya karena subjektivitas kita itu seagama. Mentang-mentang kita tidak seagama, tidak pernah kita terima kebenaran dari mereka. Saya ingin menegaskan di sini, sekalipun kita berbeda agama, tidak mustahil orang itu bisa menawarkan kebenaran. Walaupun kebenaran dalam bidang apa, misalnya dalam bidang konstruksi. Menurut arsitek dari Katolik, ini sudah bagus kok, ini kokoh ini bangunan ini. Tapi ada arsitek Islam, enggak kok ini bahaya, ini rawan ini. Saya percaya mana? Percaya orang Islam, tapi dia ahli bahasa Arab mengatakan ini enggak kuat. Sementara teman saya dari Katolik, oh ini kokoh. Apa bidangnya? Bidang arsitektur. Saya lebih percaya kebenaran itu muncul dari teman saya yang Katolik, bukan teman saya yang bahasa Arab. Kalau urusan bahasa Arab, dia yang paling jagoan. Referensinya aku terhadap dia, hebat bahasa Arabnya. Tapi soal arsitek, jangan saya tanya kepada dia. Saya tanya kepada teman saya, walaupun berbeda agama
saya. Jadi perbedaan agama, perbedaan etnik, aliran tidak boleh menjadi faktor diskriminasi. Kebenaran adalah kebenaran, tidak boleh menutupi kebenaran itu sekalipun ya kita berbeda agama misalnya. Ini sering kita rusak nih. Apapun pokoknya aku seagama, sekalipun salah aku harus jadi ikut. Nanti roboh rumahnya, kamu mati loh. Jadi kebenaran itu kan Nabi mengatakan ya, al-hikmatu dalatul mu'min fahaitsu wajadaha fa haqqu biha. Kebenaran itu ada di mana-mana, ambil, itu miliknya umat Islam tercecer. Kita kan sudah pernah bahas kemarin ya, bahwa Islam itu ialah sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam, maka itu Islam. Ya, maka itu Nabi kan mengatakan utlubul ilmi warabisin, tuntutlah ilmu sampai ke tanah Cina sana tuh. Daratan yang paling jauh di masa Nabi dan di tempatnya Nabi itu Cina kan. Kita di Indonesia ini kan nggak perlu ke Cina, Cinanya datang ke Indonesia kan. Jadi kita lebih gampang, tetanggaan kita kan. Nah, kita juga bisa ke sana. Jadi saya kira interdependensi ini sangat penting. Ada ayatnya kan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum minallahi atqakum. Wahai manusia, itu enggak disebut wahai orang beriman, wahai orang Islam, no. Apapun agama kalian, apapun etnik kalian, asal kamu anak cucu Adam, asal kamu manusia. Ya ayuhan nas itu kan enaknya tuh Quran tuh. Wahai manusia, apapun agama kalian. Inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian minta kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, kami juga menciptakan kalian itu bersuku-suku bangsa. Wa qabail, dan beretnik. Lita'arafu, untuk saling tolong-menolong, ya kan? Jadi bukan untuk saling perang satu sama lain, tapi untuk saling tolong-menolong, lita'araf, saling interdependensi, saling kenal-mengenal. Inna akramakum minallahi atqakum, siapa yang paling mulia di antara kalian itu adalah siapa yang bertakwa kepada aku. Enak tuh. Ayat ini sangat enak dipakai untuk menjalani kehidupan berbangsa ini. Ini Quran loh. Bagi orang yang beragama Islam, kitab suci yang paling harus diikuti itu adalah Al-Quran itu sendiri, ya kan. Kalau nggak ada baru kita ke hadis. Ini kata Quran. Nah, Quran mengingatkan kita kebenaran itu ada di mana-mana. Jangan mentang-mentang kita berbeda pendapat, berbeda politik, berbeda agama, berbeda etnik, berbeda suku, berbeda jenis kelamin, akhirnya bisa melunturkan kebenaran sejati itu sendiri. Kebenaran itu dari manapun datangnya, ambillah. Sebaliknya, kebatilan itu dari manapun datangnya, tolaklah. Sekalipun orang tua kita kalau mengajak kita kepada kebatilan, no, sorry ayah, sorry ibu. Tapi sekalipun orang lain nggak family, agamanya lain, etniknya lain, tapi kalau menawarkan kebenaran sejati, ambillah. Humanity is only one, there is no colors, ya kan? Kemanusiaan itu hanya satu, tidak ada colorsnya. Nah, kalau kita bicara tentang hakikat kebenaran seperti yang menjadi topik hari ini, tidak ada urusan dengan agama, tidak ada urusan dengan etnik, ya kan? Siapa yang paling profesional, peganglah. Maka itu para pemirsa, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya ya, bahwa jangan mentang-mentang kita berbeda etnik, suku, dan agama, lantas kita alergi terhadap mereka. No. Siapapun kita ciptaannya Tuhan semuanya. Tuhan kita kan satu, Dia Tuhan kita bersama kok. Masing-masing memberi nama lain. Tapi Dialah yang Maha Dia sesungguhnya. Itulah indahnya Indonesia, mampu dewasa secara spiritual. Kita berbeda-beda, tapi lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kita jangan saling ngerecokin, ya kan. Itulah Indonesia. Jadi inilah Indonesia. Jadi toleransi itu ialah menyamakan memang yang berbeda dan membedakan memang apa yang berbeda. Yang rusak itu yang sama kok mau dibeda-bedakan, yang beda kok mau disamakan. Itu bukan toleransi. Nggak mungkin lah Katolik dengan Protestan, Islam mau disamakan, pasti ada bedanya. Yang beda harus dibedakan, tapi persamaannya harus disamakan. Ini kan kadang-kadang kita persamaannya pun juga mau dibedakan semuanya. Atau jangan juga dibalik, sudah nyata-nyata berbeda, dipaksa kamu sama. Itu nggak bisa, itu merusak, itu bukan memperbaiki. Lakum dinukum waliyadin, enak.
Saya kira kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Para pemirsa, syahdu sore hari ini menjelang buka puasa. Kita lanjutkan sedikit ya para pemirsa. Oh iya ya, kalau begitu kebenaran tidak boleh kita jump conclusion. Loncat mengambil sebuah kesimpulan, nggak bisa. Kesimpulan itu ada anak tangganya. Orang yang mengambil kesimpulan tanpa melalui metodologi itu berpotensi untuk keliru, salah. Nah, kita nggak boleh mengimami orang yang salah. Ini kita jangan membiau terhadap seseorang hanya karena itu adalah kolega kita. Nanti kita dibawa ke neraka loh. Jadi kita harus ada daya kritisnya. Umat Islam itu harus punya daya kritis. Tidak yes man kepada siapapun juga. Tapi juga selalu membedakan dirinya dengan yang lain. Akuilah kebenaran itu kebenaran, akui pula kebatilan itu kebatilan. Jangan, wah itu kan kebenaran. Aku enggak yakin orang itu, saya enggak kenal. Oh itu enggak, aku akui tapi dia beda dengan aku. Enggak. Jangan karena subjektivitas yang berbeda, sehingga kita mengingkari kebenaran terhadap orang kita. Ya, jadi ini perlu kita harus merubah kebiasaan yang mungkin negatif yang selama ini kita ikuti. Ya, pokoknya itu sudah keluar kata ke pokoknya aku nggak mau terima apapun dia. Itu namanya orang-orang yang bahasa manajemennya itu orang reaktif. Orang reaktif itu suka menggunakan pokoknya. Itu nggak bakalan. Jadi frustrasi duluan kan. Seorang proaktif itu, ya kita akan coba deh. Setiap orang punya kelemahannya. Mari kita masuk melalui pintu-pintu yang dibuka untuk itu. Jadi jangan terus mematahkan harapan, itu enggak, itu bahasa reaktif. Memang itu orang begitu, itu enggak bisa. Kemarin iya, atau terhadap orang lain iya, tapi kalau kita kan belum tentu kan. Setiap orang punya kelemahan. Kebenaran itu jangan salah. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang menarik itu. La tadkhulu min babin wahidah, wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Janganlah kalian masuk pada satu-satunya pintu, tapi masuklah melalui pintu-pintu yang berbeda-beda. Ya kan, enak sekali itu. Mentok satu pintu, udahlah nggak bisa. No, Quran mengatakan jangan satu-satunya pintu yang Anda lewati, masuklah melalui pintu yang berbeda-beda. Pintu ini nggak pas untuk saya, aku lewat pintu sana itu. Dimungkinkan kok. Kebenaran itu berganda. Tunggalnya hanya pada Allah. Mari kita coba berpikir terbuka lah. Jangan kita dikungkung oleh suatu asumsi tunggal, karena kebenaran itu banyak cara untuk meraihnya. Mau naik ke atas, ada anak tangga biasa, ada lift, ada eskalator, terserah. Which one the best for you? Mana yang paling baik, choice-nya mana? Nah sama juga, di dalam banyak kesempatan itu, meraih suatu kebenaran itu sangat otonom kita. Karena itu para pemirsa, mari Bapak Ibu sekalian, benar-benar bulan suci Ramadan ini kita menciptakan suatu kondisi di mana kita itu bisa menemukan real kebenaran itu sebagai sesuatu yang sangat memungkinkan untuk kita. Karena itu mari menunggu saat-saat buka puasa. Mari kita ngaji Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Dengan sedikit kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Selamat menanti saat-saat berbuka puasa para pemirsa dimanapun juga berada. Kita banyak berdoa supaya makbul, kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini dipersembahkan oleh